0224110401093. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pengembangan kurikulum. Soal yang pertama yaitu jelaskan urgensi pengembangan kurikulum bagi guru dan jelaskan secara urgensi teoritis dan praktis. Urgensi secara teoritis, mata perkuliahan pengembangan kurikulum akan memberikan keahlian dan pemahaman yang sangat penting bagi calon guru dalam mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien. Dalam pemahaman yang lebih luas, kurikulum adalah panduan dan rencana pembelajaran yang mengemudi proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, urgensi secara praktis. Urgensi secara praktis ini menyampaikan kurikulum yang efektif dan relevan adalah tantangan yang menghadap oleh guru di seluruh dunia. Penggambaran kurikulum yang tepat akan menghasilkan siswa yang memahami bidang belajar dengan baik dan menguasai keterampilan yang membutuhkannya dan mengatasi dan lebih siap untuk berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua yaitu jelaskan hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum dengan komponen kurikulum serta di mana letak prinsip kurikulum dalam hubungan tersebut. Hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum adalah ada yang pertama yaitu landasan filsafat kurikulum, merujuk pada pandangan hidup, nilai-nilai dan kesetaraan dan aliran berpikir yang digunakan untuk membentuk nilai dan tujuan kurikulum. Landasan filsafat kurikulum akan menunjukkan arah dan sasaran kurikulum dan mencangkup prinsip kurikulum. Yang kedua, landasan psikologi, merujuk pada ilmu yang belajar perilaku manusia dan sebagai dasar pengembangan kurikulum terkait dengan kebutuhan psikologis siswa agar mampu menciptakan pengalaman kondisi belajar yang cocok untuk kondisi psikologi siswa. Komponen kurikulum yang terkait dengan landasan psikologi kurikulum adalah metode dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, landasan sosiologi kurikulum, yaitu merujuk pada belajar interaksi sosial masyarakat dan perilaku manusia dalam kelompok-kelompok sosial. Landasan sosiologis kurikulum akan menunjukkan hubungan kurikulum dengan masyarakat dan lingkungan sosial. Komponen kurikulum yang terkait dengan landasan sosiologis kurikulum adalah mencakup dengan materi kuliah. Yang keempat yaitu landasan sejarah kurikulum, merujuk pada perkembangan kurikulum dari masa ke masa, mempelajari pengalaman sebagai dalam pengembangan kurikulum dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih baik dari masa ke masa yang ke depan. Komponen kurikulum yang terkait dengan landasan sejarah kurikulum adalah struktur kurikulum. Dalam hubungan ini, prinsip kurikulum merupakan panduan pengembangan kurikulum yang meliputi nilai-nilai dasar, standar akademik siswa, dan kesetaraan relasi. Prinsip kurikulum adalah landasan yang pagar mendasar dan meliputi keseluruhan dan aspek pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah landasan yang meliputi pengembangan kurikulum di atas dan diterapkan pada semua komponen kurikulum. Selanjutnya, jawaban nomor 3 yaitu hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam kurikulum formal, tetapi memiliki dampak pada peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan A. Dalam pembelajaran di mata kuliah ini, terdapat 2 hidden kurikulum yang dapat saya pelajari, yaitu pertama, kerjasama. Dalam pembelajaran kerjasama antar mahasiswa dapat terjadi secara tidak langsung dan tidak direncanakan sebelumnya. Namun, kerjasama ini dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dan membentuk karakter yang baik dalam bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua yaitu kemandirian. Dalam pembelajaran mahasiswa
diberikan kebebasan untuk memilih topik tugas akhir dan menentukan sendiri cara untuk menyelesaikannya. Hal ini dapat membentuk kemandirian mahasiswa dalam belajar dan mengembangkan kemampuan serta untuk mengambil keputusan sendiri. Jawaban dari nomor 3 yang B yaitu dari settingan kampus terdapat dua, yaitu kedisiplinan. Kampus memiliki aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh mahasiswa seperti jadwal kuliah, tata tertib kampus, dan lain-lainnya. Hal ini dapat membentuk kedisiplinan siswa dalam menjalankan tugas-tugas akademik dan non-akademik. Yang kedua, keragaman. Kampus memiliki mahasiswa dari berbagai latar belakang, dari suku, agama, dan budaya. Hal ini dapat membentuk pemahaman dan toleransi mahasiswa terhadap perbedaan keragaman. Jawaban nomor 3 yang C yaitu sebagai seorang guru atau administrator pendidikan, saya memiliki beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memunculkan sebanyak mungkin izin kurikulum positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang pertama yaitu membuat aturan yang jelas. Membuat aturan yang jelas dapat membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik. Yang kedua yaitu membangun lingkungan yang kondusif. Membangun lingkungan yang kondusif dan nyaman dapat membentuk rasa nyaman dan dapat mempelajari dalam peserta didik dalam belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan metode dalam pembelajaran bervariasi. Menggunakan metode ini yang bervariasi dapat membentuk kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam belajar. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran dapat membentuk kemandirian dan kemampuan peserta didik dalam mengakses informasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Mengadakan ekstrakurikuler ini dapat membentuk keterampilan sosial dan kepemimpinan peserta. Sekian, terima kasih.